Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini kita masih bisa bertemu meskipun melalui via virtual. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan terhindar dari segala wabah penyakit, termasuk yang sedang gencar saat ini, yaitu wabah virus corona. Semoga yang sakit segera diberikan kesembuhan dan yang sehat tolong dijaga kesehatannya. Baik, sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita awali dengan membaca doa dengan harapan agar apa yang telah kita pelajari hari ini dapat bermanfaat dan barokah untuk kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma nawwir bil kitabi basari wa shrah bihi sadri wasta'mil bihi badani wa atliq bihi lisani wa qawwi bihi jinani wa asri' bihi fahmi wa qawwi bihi azmi bihaulika wa quwwatika fa innahu la haula wa la quwwata illa bika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, baik, saya mengingatkan untuk presensi kalian, silahkan mengisi link yang telah saya sediakan di Google Classroom ya. Ada di monitoring presensi ketiga. Silahkan diisi, jangan lupa. Oke, sebelum kita menginjak ke materi selanjutnya, saya akan sedikit mengulas materi yang kemarin, yaitu tentang peran Wali Songo di Indonesia. Materi kita yang selanjutnya ini masih ada kaitannya dengan materi sebelumnya, yaitu peran Wali Songo di Indonesia, yang mana Wali Songo merupakan tokoh penyebar agama Islam khususnya di Pulau Jawa. Ada 9 wali, yaitu ada Sunan Ampel, Sunan Gresik, Sunan Giri, Sunan Derajat, Sunan Bonang, ada Sunan Kudus, Sunan Muria, Sunan Kalijaga, dan Sunan Gunung Jati, yang mana masing-masing dari 9 wali tersebut memiliki strategi atau cara masing-masing dalam menyebarkan agama Islam. Di antaranya ada yang dengan berdagang, ada yang dengan politik, ada yang dengan kesenian, ada yang dengan pendidikan, dan lain sebagainya yang termasuk dalam strategi Islamisasi Islam di Indonesia. Beberapa dari Wali Songo ada yang menggunakan strategi berupa kegiatan politik atau di bidang perpolitikan, yaitu dengan mengislamkan raja-raja dari beberapa kerajaan yang notabene dulu masih beragama Hindu dan Buddha, karena dulu Indonesia masih kebudayaannya itu masih bercorak Hindu Buddha, sehingga kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia itu bernafaskan Hindu dan Buddha. Nah, Wali Songo datang, beberapa diantaranya dengan menyebarkan agama Islam melalui jalur tersebut. Nah, dengan mengislamkan raja-raja tersebut memberikan pengaruh yang sangat besar bagi masyarakat Indonesia, karena kala itu peran raja atau peran penguasa, pemimpin itu sangat penting bagi masyarakat di Indonesia. Jadi ketika raja itu masuk Islam, maka rakyatnya pun, masyarakatnya pun juga harus memeluk agama Islam, termasuk keluarga-keluarganya. Nah, selain melalui jalur tersebut, dulu Wali Songo juga mengislamisasikan dengan jalur pernikahan, yang mana menikahkan beberapa putra-putri dari Wali Songo tersebut dengan para keturunan kerajaan. Seperti itu. Nah, apa kaitannya dari materi sebelumnya dengan materi sekarang? Ada keterkaitan yang tadi telah saya sebutkan, bahwa ketika para raja masuk Islam, maka masyarakatnya pun juga masuk Islam. Nah, raja ini masuk Islam berkat dari peran para tokoh Islam, diantaranya adalah Wali Songo tersebut. Jadi, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai kerajaan Islam di Indonesia. Simak lebih lanjut ya.
Sebagai seorang muslim kita harus mengetahui bagaimana sejarah dari agama Islam ketika masuk di Indonesia terutama. Nah, kerajaan di Indonesia termasuk kerajaan Islam memiliki peran dan pengaruh yang sangat besar bagi perkembangan agama Islam di Indonesia. Kita perlu mengetahui bagaimana sejarah dan peran kerajaan Islam di Indonesia. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, pada materi ini, yaitu siswa dapat mengetahui, memahami, dan menghayati adanya sejarah serta peran dari kerajaan-kerajaan Islam terdahulu terhadap perkembangan agama Islam di Indonesia dengan benar. Selain itu, siswa juga dapat menghubungkan antara adanya sejarah kerajaan-kerajaan Islam dengan pembentukan sikap cinta tanah air dan bela negara di Indonesia, yang mana kala itu sungguh sangat besar perjuangan para tokoh ulama dan para tokoh Indonesia dalam memperjuangkan agama Islam di Indonesia. Materi ini akan terbagi menjadi dua subtema, yaitu yang pertama adalah sejarah kerajaan Islam di Indonesia, karena kita harus mengetahui bagaimana sejarah dari kerajaan Islam itu berdiri, siapa pendirinya, dan faktor-faktor apa yang menyebabkan keruntuhan atau kemajuan dari kerajaan tersebut. Kemudian yang kedua, subtema yang kedua yaitu mengenai peran kerajaan Islam terhadap perkembangan Islam di Indonesia. Bagaimana kerajaan Islam itu dapat mempengaruhi perkembangan Islam di Indonesia sehingga Islam di Indonesia menjadi tersebar sangat luas ke penjuru dunia termasuk Indonesia. Oke, poin pertama, kita akan membahas mengenai sejarah kerajaan Islam di Indonesia. Nah, kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia itu terbagi di antara beberapa pulau. Di antaranya yaitu ada kerajaan Islam di Sumatera, kemudian ada kerajaan Islam di Jawa, ada kerajaan Islam di Sulawesi, ada kerajaan Islam di Kalimantan, ada kerajaan Islam di Maluku, ada kerajaan Islam di Nusa Tenggara, yang mana dari masing-masing pulau tersebut telah berdiri kerajaan Islam yang memberikan pengaruh besar bagi wilayahnya terhadap perkembangan agama Islam. Baik, yang pertama, kita akan membahas mengenai sejarah kerajaan Islam di Sumatera. Di Sumatera terdapat dua kerajaan Islam yang sangat terkenal. Yang pertama yaitu Kerajaan Samudra Pasai dan yang kedua adalah Kerajaan Aceh Darussalam. Oke, yang pertama kita akan membahas mengenai Kerajaan Samudra Pasai. Nah, Kerajaan Samudra Pasai ini merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia. Jadi kerajaan ini dianggap sebagai kerajaan Islam pertama di Indonesia yang berdiri sekitar abad ke-13 Masehi. Nah, kerajaan ini didirikan oleh Sultan Malik As-Soleh yang merupakan raja pertama dari Kerajaan Samudra Pasai. Nah, letak dari Kerajaan Samudra Pasai ini sendiri yaitu berada di pesisir timur Laut Aceh, sekitar Kabupaten Lok Sumawe atau Aceh Utara sekarang. Kerajaan Samudra Pasai diperkirakan berdiri sekitar abad ke-13, pertengahan atau awal dari abad ke-13, yang merupakan hasil dari proses islamisasi daerah-daerah di wilayah pantai oleh para pedagang muslim yang hadir atau datang sejak abad ke-7 Masehi dan seterusnya. Sultan Malik As-Soleh yang merupakan pendiri sekaligus raja pertamanya itu sebelum masuk Islam beliau memiliki nama Syekh Ismail. Nah, sebelumnya selain Syekh Ismail beliau juga disebut dengan Merah Selu yang merupakan putra Merah Gajah. Nah, kemudian beliau menikah dengan putri dari kerajaan Perlak yang bernama Ganggang Sari, sehingga dengan adanya pernikahan tersebut memberikan dampak positif terhadap perkembangan agama Islam dalam menyebarkan dakwah Islam di Sumatera dan daerah-daerah di sekitarnya. Terdapat dua kota besar yang terletak yang berseberangan dengan
Sungai Pasangan, yaitu Samudra dan Pasai. Nah, disitulah letak dari kerajaan Samudra Pasai. Kemudian Sultan Malik As-Shaleh wafat pada tahun 696 Hijriah atau 1297 Masehi. Kemudian setelah itu kepemimpinan kerajaan Samudra Pasai itu diambil alih oleh Sultan Malik Az-Zahir. Yang mana pada kepemimpinan Sultan Malik Az-Zahir ini perkembangan pesat itu terjadi di bidang pendidikan, di bidang perdagangan, sehingga agama Islam di wilayah Samudra Pasai itu menjadi sangat luas berkat adanya perdagangan yang dilakukan. Kerajaan Samudra Pasai ini kemudian mampu berkembang karena letaknya sangat strategis, yaitu berada di Selat Malaka. Selain itu, faktor berkembangnya kerajaan ini adalah kala itu kerajaan Sriwijaya itu melemah, sehingga kerajaan Samudra Pasai ini dapat terus untuk berkembang. Nah, dalam buku karangan Ibnu Battutoh, catatan dari Ibnu Battutoh itu mengatakan bahwa raja yang berkuasa pada zaman Sultan Malik Az-Zahir itu menganggap bahwa beliau adalah seorang raja Muslim yang benar-benar menunjukkan citra keislamannya. Jadi benar-benar kental seorang Muslimnya, benar-benar terlihat kemuslimannya gitu. Nah, Sultan Malik Az-Zahir ini dikenal sebagai seorang raja yang sangat ortodoks, suka mengajak dan mengundang diskusi dengan para ahli fikih dan usul fikih, sehingga istananya itu terkenal sangat ramai dikunjungi oleh para cendekiawan dari berbagai negeri. Ia juga mengadakan hubungan dengan dunia Islam, diantaranya dengan Persia dan juga Delhi. Kemudian pada tahun 1521, kerajaan Samudra Pasai ditaklukkan atau dikuasai oleh penjajah, yaitu bangsa Portugis. Kemudian bangsa Portugis akhirnya dapat menguasai kerajaan Samudra Pasai dan wilayahnya itu kurang lebih selama kurun waktu 3 tahun. Setelah itu pada tahun 1524 dan seterusnya kerajaan Samudra Pasai masuk di bawah kekuasaan kerajaan Aceh yang berpusat di Bandar Aceh Darussalam. Sehingga kerajaan Samudra Pasai ini kemudian diteruskan oleh kepemimpinan dari kerajaan Aceh Darussalam atau menjadi lanjutan. Kerajaan Aceh Darussalam menjadi lanjutan dari kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan di Sumatera yang kedua yaitu kerajaan Aceh Darussalam, yang telah saya sebutkan sebelumnya bahwa kerajaan Aceh Darussalam merupakan lanjutan atau terusan dari kepemimpinan di kerajaan Samudra Pasai. Nah, kerajaan Aceh Darussalam ini terletak di Kabupaten Aceh Besar yang berdiri sekitar abad ke-15 Masehi. Raja pertama dari kerajaan Aceh ini adalah Ali Muhayyad Shah yang kemudian memperluas wilayah kekuasaan hingga ke daerah Pidi bersama Portugis yang selanjutnya ke Pasai. Nah, kerajaan ini berdiri di atas runtuhnya kerajaan Lamuri yang didirikan oleh Muzaffar Shah pada tahun 1465 Masehi hingga 1497 Masehi. Kemudian raja pertama yaitu Ali Muhayyad Shah diangkat sebagai kesultanan atau sultan kerajaan Aceh pada 1 Jumadil Awal tahun 913 Hijriah atau 8 September 1507 Masehi. Yang meletakkan dasar kebesaran Aceh yaitu Sultan Alauddin Riayat Shah yang bergelar Al-Qohar. Nah, kerajaan ini mengalami masa keemasan atau masa kejayaan itu pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda pada tahun 1607 Masehi hingga 1636 Masehi. Ada banyak sekali keberhasilan yang diraih oleh kerajaan Aceh Darussalam. Nah, salah satunya itu adalah
dari Selat Malaka, yang mana kala itu Portugis menguasai secara penuh kerajaan Samudra Pasai. Kemudian akhirnya kerajaan tersebut berada di bawah naungan kerajaan Aceh Darussalam. Kemudian kerajaan Aceh Darussalam memukul mundur Portugis, mengusir Portugis dari wilayah tersebut. Nah, kerajaan Aceh ini mengalami suatu kemunduran, yang mana hal itu terjadi pada masa kepemimpinan Sultan Iskandar Thani yang terjadi pada tahun 1640 Masehi. Hal itu dikarenakan karena kuatnya kekuasaan Belanda di Sumatera. Karena pada saat itu Belanda mulai menjajah, memasuki Indonesia, kemudian melakukan penjajahan khususnya di Sumatera, terutama termasuk Sumatera yang menjadi wilayah jajahannya. Itu di sana mereka kekuatannya itu semakin besar, sehingga beberapa wilayah di Sumatera berhasil diambil oleh Belanda kala itu. Nah, hal itu menyebabkan jatuhnya Minangkabau, Siak, Tapanuli, Mandailing, Deli, serta Bengkulu di tangan Belanda. Selain itu terdapat faktor lain, yaitu perebutan kekuasaan untuk menjadi ahli waris kesultanan, sehingga menjadi kepemimpinan di kerajaan Aceh Darussalam itu tidak kondusif. Nah, hingga pada akhirnya pada masa pemerintahan Sultan Muhammad Daud, itu kerajaan Aceh sepenuhnya diberikan kepada Belanda. Nah, itu terjadi pada tahun 1904. Sejak saat itulah kemudian kerajaan Aceh hilang. Selanjutnya, setelah kerajaan Islam di Sumatera, ada kerajaan Islam di Jawa, yaitu ada kerajaan Demak, kerajaan Pajang, kerajaan Mataram Islam, kerajaan atau Kesultanan Cirebon, dan kerajaan atau Kesultanan Banten. Yang pertama ada kerajaan Demak, yang merupakan kerajaan Islam di Jawa. Kerajaan Demak ini dianggap sebagai kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa, yang didirikan oleh Raden Fatah pada 1500-1518 Masehi. Nah, Raden Fatah ini sebelumnya merupakan seorang adipati dari Bintoro yang secara terang-terangan memutuskan ikatan dengan kerajaan Majapahit. Karena kalau Raden Fatah ini masih keturunan dari kerajaan Majapahit. Nah, kemudian Raden Fatah mendirikan sebuah kerajaan Islam dan terang-terangan memutuskan ikatan dengan kerajaan Majapahit, yang posisinya kala itu kerajaan Majapahit itu mengalami kemunduran. Kemudian Raden Fatah itu memiliki seorang ibu yang berasal dari Campa, yang merupakan keturunan Campa yang juga seorang Muslim. Kemudian Raden Rahmat atau Sunan Ampel itu sepakat untuk mengangkat Raden Fatah sebagai pemimpin dari kerajaan Demak. Nah, kesuksesan yang diraih oleh kerajaan Demak kemudian terlepas dari kekuasaan dari kerajaan Majapahit yang kala itu sedang mengalami kemunduran karena adanya konflik internal kekuasaan. Kemudian kala itu kerajaan Majapahit juga mengalami suatu peperangan saudara atau yang dinamakan Perang Parekrek, yang dengan adanya hal itu kerajaan Majapahit semakin melemah. Nah, kemudian setelah Raden Fatah menjadi pemimpin, itu digantikan oleh anaknya, yaitu Sabranglor atau Pati Unus. Nah, pada masa pemerintahan dari Pati Unus ini merencanakan penyerangan terhadap Malaka sehingga mengalami kekalahan pada tahun 1512 hingga 1513 Masehi. Nah, kemudian Pati Unus ini digantikan oleh Sultan Trenggono. Nah, Sultan Trenggono kepemimpinannya ini diangkat oleh Sunan Gunung Jati
dan beliau diberi gelar Sultan Ahmad Abdul Arifin. Sultan Trenggono memimpin sehingga kerajaan Demak ini mencapai masa kejayaan sekitar tahun 1523 ya 1524 Masehi. Nah, pada masa kepemimpinan Sultan Trenggono ini Sunan Gunung Jati yang juga memiliki hubungan dengan kerajaan Demak itu melakukan suatu penaklukan terhadap Banten yang kala itu dikuasai oleh penjajah. Jadi Sunan Gunung Jati itu dan mengajak para tentara dari kerajaan Demak untuk mengambil alih kekuasaan dari wilayah Banten. Kemudian dengan adanya hal tersebut, Sunda Kelapa itu dapat dikuasai kembali, dapat diambil kembali oleh Sunan Kalijaga dan para tentara kerajaan Demak tersebut, kemudian diganti nama menjadi Jayakarta. Nah, kerajaan Demak ini melakukan sama halnya dengan para tokoh-tokoh itu dengan melakukan Islamisasi, yaitu mendakwahkan ajaran Islam. Yang mana kala itu kerajaan Demak itu ingin menguasai, punya upaya untuk menguasai kerajaan Hindu yang ada di Belambangan agar dapat memeluk agama Islam. Ya, hal itu terjadi pada tahun 1546 Masehi. Nah, kemudian setelah itu Sultan Trenggono wafat di daerah Panarukan. Kepemimpinan dari kerajaan Demak kemudian dilanjutkan oleh Sunan Prawoto. Akan tetapi kepemimpinan yang dilakukan oleh Sunan Prawoto ini tidak berselang lama karena terjadi tragedi berdarah, yaitu Sunan Prawoto dibunuh oleh Arya Panangsang sebagai bentuk balas dendam terhadap Sunan Prawoto atas meninggalnya Sultan Trenggono. Nah, kemudian dengan adanya pertentangan tersebut, tragedi tersebut, kemudian Arya Panangsang itu dapat dilawan, dapat dipatahkan oleh Joko Tingkir yang dibantu oleh Kiai Gede Pamanahan dan putranya yaitu Suta Wijaya serta Ki Penjawi. Nah, dengan dipatahkannya Arya Panangsang, kemudian Joko Tingkir naik tahta kerajaan dan penobatannya dilakukan oleh Sunan Giri. Setelah menjadi raja, ia bergelar sebagai Sultan Hadiwijaya yang kemudian memindahkan pusat pemerintahannya dari Demak ke Pajang. Nah, jadi raja terakhir, pemimpin terakhir dari kerajaan Demak itu adalah Joko Tingkir. Yang kemudian Joko Tingkir mengalihkan pusat pemerintahan dari Demak ke Pajang sehingga di sana berdiri kerajaan Pajang. Nah, salah satu peninggalan dari kerajaan Demak yang sekarang masih ada itu adalah Masjid Agung Demak yang didirikan oleh Wali Songo. Selanjutnya kerajaan Islam yang kedua di Jawa yaitu Kerajaan Pajang yang merupakan lanjutan dari Kerajaan Demak. Nah, Kerajaan Pajang ini didirikan oleh Joko Tingkir yang merupakan penerus dari Kerajaan Demak yang bergelar Sultan Hadiwijaya. Nah, kemudian Joko Tingkir ini meninggal pada tahun 1587 Masehi yang kemudian kepemimpinannya digantikan oleh menantunya yaitu Arya Panggiri yang juga anak asuhan dari Sunan Prawoto. Akan tetapi putra dari Sultan Hadiwijaya atau Pangeran Benowo itu ingin menguasai dan tidak punya kemampuan untuk melawan Arya Panggiri karena Joko Tingkir memberikan kekuasaannya itu kepada menantunya, bukan kepada anaknya. Nah, di sini anaknya ingin menguasai kepemimpinan tersebut, ingin menguasai posisi tersebut, merebut dari Arya Panggiri yang merupakan menantu dari
Joko Tingkir tersebut. Nah, kemudian Pangeran Benowo ini tidak memiliki kemampuan untuk melawan Arya Panggiri, sehingga ia meminta bantuan kepada Pangeran Panembahan Senopati yang merupakan penguasa Mataram untuk mengusir Arya Panggiri. Nah, dengan adanya hal tersebut, Pangeran Benowo atas bantuan dari Panembahan Senopati berhasil mengusir Arya Panggiri dari kepemimpinan tersebut. Nah, sejak saat itulah kemudian Kerajaan Pajang ini berada di bawah kekuasaan Mataram. Yang selanjutnya pemerintahan Sultan Agung itu terjadi pemberontakan yang kemudian Mataram berhasil menghancurkannya, sehingga berakhirlah masa Kerajaan Pajang tersebut pada tahun 1618 Masehi. Nah, Kerajaan Pajang dihancurkan oleh Mataram tersebut karena terjadi pemberontakan pada masa pemerintahan Sultan Agung. Kemudian selanjutnya yaitu Kerajaan Islam di Jawa. Yang ketiga adalah Kerajaan Mataram Islam. Nah, Kerajaan Mataram ini berdiri pada abad ke-17 yang merupakan salah satu kerajaan Islam yang diberikan kepada Ki Ageng Pemanahan atas jasa yang telah ia lakukan pada Sultan Hadiwijaya atau Joko Tingkir. Nah, Joko Tingkir memberikan Kerajaan Mataram ini kepada Ki Ageng Pemanahan atas jasa yang telah dilakukan. Nah, raja pertama yang memimpin itu adalah Sutawijaya atau Panembahan Senopati yang merupakan putra dari Ki Ageng Pemanahan. Jadi Kerajaan Mataram ini diberikan kepada Ki Ageng Pemanahan, tapi yang menjadi raja pertama itu adalah putranya, yaitu Sutawijaya atau Panembahan Senopati. Yang mana Panembahan Senopati ini merupakan orang yang membantu Pangeran Benowo, anak dari Joko Tingkir tadi, untuk menghancurkan, untuk memukul mundur Arya Panggiri dari kepemimpinan Kerajaan Pajang. Nah, kemudian sepeninggal dari Senopati Panembahan Senopati itu wafat, itu digantikan oleh putranya yaitu Prabu Hanyokroowati atau Sedo Ingkrapi. Nah, setelah digantikan oleh putranya Prabu Hanyokroowati, kemudian kepemimpinan selanjutnya dilakukan oleh Sultan Agung Mataram atau Sultan Agung Adi Prabu Hanyokrokusumo yang dapat juga disebut dengan Raden Mas Rangsang. Ia merupakan putra kedua dari Kerajaan Mataram. Jadi Raden Mas Rangsang ini adalah putra dari Prabu Hanyokroowati. Nah, pada masa Sultan ketiga itulah Mataram mengalami masa keemasan. Jadi pada masa Sultan Agung Adi Prabu Hanyokrokusumo, Kerajaan Mataram Islam ini mengalami suatu kemajuan, suatu keemasan, sehingga berhasil menjadi kerajaan terbesar di Jawa dan Nusantara dengan memperkenalkan sistem pertanian dan kebudayaan rakyat. Kebudayaan tersebut terbukti dengan adanya ia menyatukan kalender Hijriah yang digunakan di pesisir utara dengan kalender Saka yang digunakan di pedalaman, yang kemudian melahirkan adanya kalender Jawa Islam yang menjadi penyatu masyarakat Mataram. Selain itu, Sultan Agung pada masa kepemimpinannya itu juga menulis buah naskah beraroma mistis seperti sastra Gending. Nah, pada masa pemerintahannya juga terjadi kontak senjata antara Kerajaan Mataram dengan VOC. Sehingga pada tahun 1646 Masehi, Sultan Agung ini digantikan oleh putranya yaitu Amangkurat I. Nah, yang pada masa kepemimpinan Amangkurat I ini masyarakat terlihat tidak stabil karena banyak terjadi perang saudara dengan Pangeran Alit yang mendapat dukungan dari para ulama. Akibatnya para ulama pendukung dibantai habis pada tahun 1647 Masehi. Pemberontakan itulah yang akhirnya menjadi penyebab runtuhnya dari Kerajaan
Islam. Kemudian setelah kepemimpinan Amangkurat I, beliau wafat, digantikan oleh Amangkurat II, yaitu Amangkurat Amral. Setelah Amangkurat II kemudian digantikan lagi oleh Amangkurat III yang diangkat pada 1703 dan sampai 1708. Nah, kemudian setelah Amangkurat III kemudian digantikan oleh Pakubuwono I pada tahun 1704 hingga 1709. Setelah itu, setelah Pakubuwono digantikan oleh Amangkurat IV pada tahun 1719 hingga 1726 dan kemudian digantikan lagi oleh Pakubuwono II pada 1726 hingga 1749. Kemudian Pakubuwono II diganti oleh Pakubuwono III dan pertentangan politik mulai meredam. Karena pada kurun waktu tersebut mulai Amangkurat I hingga Pakubuwono III ini terjadi pertentangan politik dan perang saudara. Nah, pada masa Pakubuwono III kemudian pertentangan politik itu mulai meredam. Nah, pada masa Pakubuwono III ia membagi wilayah Mataram itu menjadi dua bagian. Hal itu terjadi pada 13 Februari tahun 1755 Masehi yang tercantum dalam Perjanjian Gayanti. Nah, pembagian wilayah Mataram menjadi dua itu meliputi Kesultanan Ngayogyakarta dan Kasunanan Surakarta. Kerajaan Islam di Jawa yang selanjutnya yaitu Kerajaan atau Kesultanan Cirebon yang berkuasa pada abad ke-15 hingga abad ke-16 Masehi. Nah, kerajaan ini terletak di pantai utara Pulau Jawa yang berbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Barat, sehingga dianggap sebagai perantara kebudayaan Jawa dan Sunda. Akan tetapi, di Kerajaan Cirebon ini muncul suatu budaya khas, yaitu kebudayaan Cirebon sendiri, yang mana kebudayaan tersebut tidak didominasi oleh budaya Sunda ataupun budaya Jawa. Nah, kemudian Kesultanan atau Kerajaan atau Kesultanan Cirebon ini dimulai dari Ki Gedeng Topo, yaitu seorang saudagar di Pelabuhan Muara Jati yang pondasinya dimulai pada tanggal 1 Suro 1358 tahun Jawa atau bertepatan dengan 1445 Masehi. Nah, mulai saat itulah Kesultanan Cirebon menjadi suatu daerah yang terkenal dengan nama Desa Caruban. Nah, di sana itu terdapat kuwu atau kepala daerah. Nah, kepala daerah di sana itu yang pertama adalah Ki Gedeng Alang-Alang dan wakilnya Walang Sungsang. Nah, Walang Sungsang ini sendiri adalah putra dari Prabu Siliwangi dan Nyi Mas Subanglarang atau putri Ki Gedeng Topo. Nah, Walang Sungsang ini memiliki gelar Cakrabumi yang kemudian diangkat menjadi kuwu atau kepala desa setelah Ki Gedeng Alang-Alang wafat. Nah, Pangeran Cakrabumi ini kemudian mendapatkan gelar Pangeran Cakrabuana yang setelah itu mendirikan Istana Pangkuwati dan membantu pemerintahan Cirebon. Dengan demikian, Kesultanan Cirebon didirikan oleh Pangeran Cakrabuana. Nah, kemudian Pangeran Cakrabuana ini disebut dengan Haji Abdullah Iman dan tampil sebagai Raja Cirebon pertama yang memerintah Istana Pakuwati serta aktif dalam menyebarkan agama Islam. Nah, jadi raja pertama dari Kesultanan Cirebon ini bukan Ki Gedeng Alang-Alang, melainkan Walang Sungsang yang merupakan menantu dari Ki Gedeng Alang-Alang itu sendiri. Kemudian pada tahun 1479 Masehi, kedudukan Pangeran Cakrabuana digantikan oleh keponakannya yaitu Syarif Hidayatullah. Nah, kemudian Syarif Hidayatullah ini wafat dan dikenal dengan nama Sunan Gunung Jati atau juga bergelar Ingkang Sunuwun Kanjeng Jati Purba Penetap Penotagama Aulia Allah Putu Bidjaman Khalifatur Rasulullah. Nah, Syarif Hidayatullah ini wafat pada tahun 1560
Nah, masa kepemimpinannya itu terjadi pada 1448 hingga 1568 Masehi. Setelah Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah itu wafat, di Kesultanan Cirebon ini terjadi kekosongan jabatan pemimpin tertinggi Islam. Nah, dengan adanya kekosongan tersebut, kemudian datanglah Fathahillah yang kemudian naik tahta secara resmi menjadi Sultan Cirebon sejak tahun 1568. Jadi setelah wafatnya Sunan Gunung Jati, Sultan Cirebon itu mengalami kekosongan. Kemudian setelah mengalami kekosongan tersebut datang Fathahillah itu yang kemudian menjadi pemimpin dari Kesultanan Cirebon. Akan tetapi Fathahillah ini memimpin Kesultanan Cirebon ini hanya 2 tahun karena ia meninggal pada tahun 1570 Masehi. Nah, setelah meninggalnya Fathahillah, kemudian kepemimpinan Kesultanan Cirebon diambil alih oleh cucu dari Sunan Gunung Jati, yaitu Pangeran Emas yang bergelar Panembahan Ratu I. Dan pemerintah Cirebon selama kurang lebih 79 tahun. Setelah kepemimpinan dari Panembahan Ratu I yang merupakan cucu Sunan Gunung Jati kemudian digantikan oleh cucu dari Panembahan Ratu I itu yang bernama Pangeran Karim, yang dikenal dengan sebutan Panembahan Ratu II atau Panembahan Gerilya. Nah, Panembahan Gerilya ini itu meninggalkan 3 putra, yaitu Pangeran Murtawijaya, Pangeran Kartawijaya, dan Pangeran Wangsakerta. Nah, pada penobatan ketiganya ini pada tahun 1677, sehingga dengan dinobatkannya 3 putra dari kepemimpinan Kesultanan Cirebon Panembahan Gerilya ini, Cirebon terbagi menjadi 3, yang mana 3 bagian itu diberikan kepada putra-putranya. Yang pertama Pangeran Martawijaya atau Sultan Keraton Kasepuhan dengan gelar Sepuh Abi Makarimi Muhammad Samsudin. Kemudian yang kedua Pangeran Kartawijaya atau Sultan Kanoman dengan gelar Sultan Anom Abil Makarimi Muhammad Badruddin, dan Pangeran Wangsakerta atau Panembahan Cirebon Sultan Keraton Cirebon dengan gelar Pangeran Abdul Karim Muhammad Nasaruddin atau Panembahan Tohpati. Sultan Cirebon selanjutnya berjalan dengan lancar hingga pada masa pemerintahan Sultan Anom IV yang terjadi pada 1798 hingga 1803. Nah, setelah itu terjadi perpecahan karena salah seorang putra dari Sultan Anom itu ingin memisahkan diri untuk membangun kesultanan sendiri yang bernama Raja Kanoman. Jadi Raja Kanoman ini ingin memisahkan diri dan mendirikan sendiri kesultanan yang dinamakan Kesultanan Kacirebonan. Nah, atas kehendak dari Raja Kanoman tersebut itu didukung oleh pemerintahan Belanda, yang kemudian ia pun diangkat oleh Belanda menjadi Sultan Cirebon pada tahun 1807. Nah, sejak saat itu di Kesultanan Cirebon itu bertambah 1 penguasa lagi, yaitu Kesultanan Kacirebonan. Sementara itu tahta Sultan Kanoman V jatuh pada putra Sultan Anom IV lain yang bernama Sultan Anom Abu Sholeh Imamuddin. Nah, setelah kejadian tersebut, kemudian pemerintah kolonial Belanda menjadi ikut campur terhadap urusan pemerintahan dari Kesultanan Cirebon, sehingga peranan istana-istana Kesultanan Cirebon di wilayah kekuasaannya itu semakin surut karena ada campur tangan dari Belanda. Hal itu terjadi pada tahun 1906 dan 1926. Itu yang merupakan puncak terjadinya pasang surutnya kekuasaan Kesultanan Cirebon. Nah, ketika kekuasaan pemerintahan
ketika saat itu kemudian kekuasaan dari pemerintahan Kesultanan Cirebon itu secara resmi dihapuskan dengan pengesahan berdirinya kota Cirebon. Kerajaan Islam selanjutnya yang ada di Jawa yaitu Kerajaan atau Kesultanan Banten. Nah, pada tahun 1524 atau 1525 Masehi, Sunan Gunung Jati bersama pasukan dari Kerajaan Demak merebut pelabuhan Banten dari Kerajaan Sunda dan mendirikan Kesultanan Banten yang berafiliasi ke Demak. Jadi seperti yang telah saya jelaskan tadi, pada Kerajaan Demak itu Sunan Gunung Jati dan para pasukan Demak itu merebut pelabuhan Banten dari Kerajaan Sunda. Nah, kemudian kekuasaannya itu diberikan kepada putranya, putra dari Sunan Gunung Jati, yaitu Sultan Maulana Hasanuddin. Sedangkan Sunan Gunung Jati sendiri kembali ke wilayah kekuasaannya yang ada di Cirebon. Nah, Sultan Maulana Hasanuddin ini kemudian menikah dengan seorang putri dari Sultan Trenggono dan kemudian melahirkan 2 orang anak, yaitu Maulana Yusuf yang menjadi penerus ayahnya dan Pangeran Sunyararas yang menikah dengan anak dari Ratu Kalinyamat dan menjadi penguasa Jepara. Jadi Sultan Maulana Hasanuddin ini menjadi pemimpin dari Kesultanan Banten yang pertama yang didirikan oleh Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati yang mendirikan, tapi yang menjadi raja pertama adalah putranya, yaitu Sultan Maulana Hasanuddin. Kemudian Sultan Maulana Hasanuddin memiliki 2 orang putra, yang satu sebagai penerusnya dan yang satu sebagai penguasa di Jepara. Puncak kejayaan dari Kerajaan Banten ini terjadi pada masa pemerintahan Abdul Fattah atau yang lebih dikenal dengan nama Sultan Ageng Triasa. Kemudian Kesultanan Banten ini resmi dihapus pada tahun 1813 oleh pemerintah kolonial Inggris, dan Sultan Muhammad Syafiuddin dilucuti dan dipaksa turun tahta oleh Thomas Stamford Raffles. Jadi hilangnya, dihapuskannya kerajaan atau Kesultanan Banten ini karena kalau itu Indonesia telah benar-benar dijajah oleh Inggris, dan Inggris mampu menguasai Banten, sehingga kerajaan atau Kesultanan Banten tersebut diambil alih oleh para pemerintahan kolonial Inggris. Kerajaan Islam selanjutnya yaitu adalah Kerajaan Islam di Kalimantan. Nah, Kerajaan Islam di Kalimantan ini terdiri dari Kerajaan Banjar dan Kerajaan Kutai. Kerajaan yang pertama yaitu Kerajaan Banjar. Tidak banyak literatur yang menjelaskan mengenai sejarah kerajaan Islam yang ada di Kalimantan. Akan tetapi paling tidak bisa memberikan titik terang tentang keberadaan Kerajaan Daha atau Banjar. Nah, kerajaan ini berdiri pada tahun 1520 Masehi. Akan tetapi pada awal berdirinya kerajaan ini merupakan kerajaan Hindu dan menjadi kerajaan Islam pada tahun 1526 Masehi karena bantuan dari Sultan Demak yaitu Sultan Trenggono yang mengislamkan Raja Daha yang kemudian diikuti oleh rakyatnya dalam memeluk agama Islam, sehingga berdirilah Kerajaan Islam Banjar dengan raja pertamanya yaitu Pangeran Samudra yang bergelar Pangeran Suryanullah atau Suryansah. Kemudian Pangeran Suryanullah naik tahta dan daerah sekitarnya itu mengakui kekuasaannya, yakni daerah Batangla, Sukaciana, Sambas, dan Sambangan. Kemudian setelah itu di Kalimantan Timur atau Kutai pada tahun 1575 Masehi, Tunggang Parangan itu mengislamkan Raja Mahkota. Sejak Baginda masuk Islam, terjadilah Islamisasi di Kutai dan sekitarnya. Setelah itu penyebaran agama Islam lebih jauh ke daerah-daerah pedalaman yang dilakukan oleh putranya dan para penggantinya yang meneruskan dakwah sampai di daerah-daerah lain.
Kemudian Sultan Suryanullah wafat dan kekuasaannya diambil alih oleh anaknya, yaitu Sultan Rahmatullah, yang kemudian diambil alih oleh putranya, yaitu Sultan Hidayatullah. Setelah kepemimpinan Sultan Hidayatullah, kemudian kekuasaan pemerintahan Banjar dipegang oleh Sultan Marhum atau Sultan Musta'in Billah. Kemudian Kalimantan Selatan mengalami perang monopoli dengan Belanda di bidang perdagangan, kemudian disusul oleh Inggris. Dengan adanya monopoli tersebut, keadaan kerajaan Banjar semakin merosot. Kerajaan Islam kedua di Kalimantan yaitu ada Kerajaan Kutai, yang mana kerajaan ini terletak di Kalimantan Timur dan mengakui keislamannya pada tahun 1575. Hal itu berawal dari munculnya seorang tuan di daerah Bandang pada masa kepemimpinan Raja Mahkota. Tadi sudah sedikit dijelaskan di Kerajaan Banjar. Jadi pada kepemimpinan Raja Mahkota di Kerajaan Kutai itu terdapat seorang tuan, yakni Datuk Ri Bandang yang berasal dari Makassar, dan juga Tuan Tunggang Parangan untuk mengajak Raja Mahkota memeluk agama Islam. Nah, kemudian Datuk Ri Bandang ini pergi ke Makassar kembali. Setelah mengislamkan Raja Mahkota, Datuk Ri Bandang kembali ke Makassar. Akan tetapi Tuan Tunggang Parangan menetap di Kutai. Hingga saat itulah seluruh bagian kerajaan menundukkan diri pada ajaran Islam dan membangun masjid serta mengajarkan agama Islam di sana. Raja Mahkota kemudian menyebarkan agama Islam kepada seluruh elemen masyarakatnya dengan menggunakan pedang, sehingga wilayah kekuasaan yang dimiliki oleh Kerajaan Kutai kala itu semakin meluas hingga kepemimpinan putranya dan para pengganti seterusnya dengan perang hingga ke daerah Muara Kaman. Selanjutnya yaitu kerajaan Islam di Sulawesi, ada Kerajaan Goa Talo. Nah, kerajaan ini disebut juga dengan kerajaan kembar yang letaknya saling berbatas atau biasa dinamakan dengan Kerajaan Makassar. Kerajaan ini berada di semenanjung barat daya Sulawesi yang menjadi pusat dagang laut yang memiliki hubungan baik dengan Ternate yang telah masuk Islam dari Gresik. Kemudian Ternate membuat perjanjian dengan pemimpin Goa Talo untuk memeluk agama Islam, namun gagal. Kemudian pada masa Datuk Ri Bandang mengunjungi Goa Talo, mulailah kerajaan tersebut memeluk agama Islam. Jadi kerajaan Goa Talo ini diislamkan oleh Datuk Ri Bandang, sama halnya tadi kerajaan Kutai. Nah, kemudian pemimpin pertama dari kerajaan Goa Talo adalah Sultan Alauddin pada tahun 1605 Masehi. Nah, penyebaran Islam di kerajaan ini sesuai dengan tradisi lama yang telah ada, seperti seorang pemimpin harus memberikan pesan baik pada masyarakat, sehingga dalam hal ini para raja menyampaikan pesan Islam, kemudian masyarakatnya pun memeluk agama Islam. Setelah memeluk agama Islam, kerajaan Goa Talo menjadi satu dengan kerajaan Makassar yang saat itu dipimpin oleh Sultan Hasanuddin. Nah, kultur atau budaya dari kerajaan Goa Talo ini tidak dapat dipisahkan dengan Islam. Kerajaan ini adalah kerajaan yang menerapkan syariat Islam, sehingga dikenal sebagai Serambi Madinah. Keberhasilan dalam penyebaran agama Islamnya itu terjadi setelah memasuki awal abad ke-17 dengan hadirnya 3 orang mubalik yang bergelar datuk dari Minangkabau. Nah, 3 datuk tersebut sesampainya di Goa memperoleh keterangan dari orang-orang Melayu yang banyak tinggal di Goa bahwa raja yang paling dimuliakan dan dihormati adalah Datuk Luwu, sedangkan yang paling kuat dan berpengaruh ialah Raja Talok dan Raja Goa. Mereka berangkat ke Luwu untuk menemui Datuk Luwu dan Patiwari Deng Parabu. Kemudian Datuk Luwu ia menjadi raja yang paling dihormati karena kerajaannya dianggap kerajaan tertua
dan tempat asal nenek moyang raja-raja Sulawesi Selatan. Nah, kedatangan dari Datuk Telu tadi mendapat sambutan hangat dari Datuk Luwu. Kemudian sejak agama Islam menjadi agama resmi di Goa Talo, Raja Goa Sultan Alauddin memiliki kuat kedudukannya, sebab beliau itu diakui sebagai Amirul Mukminin atau kepala keagamaan Islam, dan kekuasaan Bate Salapanga diimbangi oleh Qodhi yang menjadi wakil raja untuk urusan keagamaan, bahkan oleh orang-orang Makassar, Bugis, dan Mandar yang telah lebih dulu memeluk agama Islam pada abad ke-16. Kemudian terdapat pendekatan unik yang dilakukan oleh Sultan Alauddin dan para pembesar kerajaan Goa kala itu, yaitu mengingatkan perjanjian persaudaraan lama antara Goa dan negeri atau kerajaan yang takluk atau bersahabat, yang bunyinya yaitu barang siapa di antara kita, Goa dan sekutunya atau daerah taklukannya melihat suatu jalan kebajikan, maka salah satu dari mereka yang melihat itu harus menyampaikan kepada pihak lainnya. Dan oleh karena Goa sekarang sudah melihat jalan kebaikan, yaitu agama Islam, maka kerajaan Goa meminta kepada kerajaan-kerajaan taklukannya agar turut memeluk agama Islam. Selanjutnya yaitu ada kerajaan Islam di Maluku, ada Ternate dan juga Tidore. Yang pertama yaitu kerajaan atau Kesultanan Ternate. Nah, Kesultanan Ternate ini merupakan kerajaan Islam tertua, menjadi salah satu dari kerajaan Islam tertua di Nusantara yang didirikan oleh Bab Masyur Malamu pada 1257. Jadi pada awalnya Ternate ini merupakan sebuah perkampungan yang masing-masing itu dipimpin atau dikepalai oleh seorang momole atau kepala marga. Nah, mereka lah yang pertama-tama mengadakan hubungan dengan para pedagang yang datang dari segala penjuru untuk mencari rempah-rempah. Kemudian pada tahun 1257, Momole Ciko yang menjadi pemimpin Sampalu terpilih dan diangkat sebagai Kolano atau raja pertama dengan gelar Bab Masyur Malamu. Nah, kemudian terdapat kerajaan Gapi yang berpusat di kampung Ternate yang dalam perkembangan selanjutnya semakin besar dan ramai sehingga oleh penduduk disebut juga dengan Gamlamo atau kampung besar Gamalama. Di masa-masa awal suku Ternate dipimpin oleh para Momole, itu kemudian setelah membentuk kerajaan jabatan pemimpin yang dipegang oleh seorang raja yang disebut Kolano. Nah, kemudian Sultan Zainal Abidin itu meninggalkan gelar Kolano dan menggantinya dengan gelar Sultan. Setelah Sultan menjadi pemimpin tertinggi, ada jabatan Jogugu atau Perdana Menteri dan Valaraha sebagai para penasihat di pemerintahan. Valaraha atau 4 rumah adalah 4 klan bangsawan yang menjadi tulang punggung kesultanan sebagai representasi para Momole di masa lalu, yang masing-masing dikepalai oleh seorang Kimalaha. Nah, pejabat-pejabat tinggi dari kesultanan itu umumnya berasal dari klan-klan tersebut. Selain Ternate, di Maluku terdapat beberapa kerajaan yang menjadi saingan dari kerajaan Ternate. Nah, pada masa pemerintahan Kolano marhum, penguasa Ternate ke-18, itu merupakan raja pertama yang diketahui memeluk Islam bersama seluruh kerabat dan pejabat istana. Jadi sebelumnya kerajaan Ternate itu sudah berdiri. Akan tetapi baru dinyatakan sebagai kerajaan Islam itu ketika penguasa ke-18 yaitu Kolano marhum itu masuk Islam pada tahun 1465. Kemudian pengganti dari Kolano marhum itu adalah putranya yaitu Zainal Abidin. Kemudian Zainal Abidin ini mendirikan madrasah yang pertama di Ternate. Ia juga pernah memperdalam ajaran Islam dengan berguru pada Sunan Giri di Pulau Jawa, yang kemudian dikenal sebagai Sultan Bualawa atau Sultan Cengkih.
Nah, setelah itu pemerintahan diambil alih oleh Sultan Bayanullah pada tahun 1500 sampai 1521. Sejak saat itulah Ternate semakin berkembang, rakyatnya diwajibkan berpakaian secara Islam. Teknik pembuatan perahu dan senjata yang diperoleh dari orang Arab dan Turki digunakan untuk memperkuat pasukan Ternate. Kemudian Sultan Bayanullah itu wafat, meninggalkan pewaris-pewaris yang masih sangat belia. Kemudian istri dari Sultan Bayanullah yaitu Permaisuri Nukila dan Pangeran Tarwis yang merupakan adik dari Sultan Bayanullah itu bertindak sebagai wali. Nah, Permaisuri Nukila yang merupakan istri dari Sultan Bayanullah ini merupakan seorang yang berasal dari Tidore. Nah, yang mana setelah sepeninggal Sultan Bayanullah itu Permaisuri Nukila bermaksud untuk menyatukan Ternate dan Tidore di bawah satu mahkota, yakni salah satu dari kedua putra Surya Bayanullah dan Permaisuri Nukila, yaitu Pangeran Hidayat dan Pangeran Abu Hayat. Nah, kemudian Pangeran Tarwis yang merupakan adik dari Sultan Bayanullah menginginkan tahta bagi dirinya sendiri. Dengan adanya hal tersebut, kemudian Portugis selaku penjajah kala itu memanfaatkan kesempatan tersebut dan mengadu domba antara keduanya, yaitu Pangeran Tarwis dengan Permaisuri Nukila hingga terjadi perang saudara. Nah, pihak dari Permaisuri Nukila itu didukung oleh Tidore, sedangkan Pangeran Tarwis itu didukung oleh Portugis. Setelah meraih kemenangan, Pangeran Tarwis itu dihianati kemudian oleh Portugis dan dibunuh oleh Portugis. Nah, gubernur Portugis bertindak sebagai penasihat kerajaan dan dengan pengaruh yang dimiliki berhasil membujuk Dewan Kerajaan untuk mengangkat Pangeran Tabarigi sebagai sultan. Tetapi ketika Sultan Tabarigi mulai menunjukkan sikap bermusuhan, ia difitnah dan dibuang ke Goa India. Di sana ia dipaksa oleh Portugis untuk menandatangani sebuah perjanjian yang menjadikan Ternate sebagai kerajaan Kristen dan vasal kerajaan Portugis. Namun perjanjian itu ditolak mentah-mentah oleh Sultan Khairun. Nah, perlakuan dari Portugis ini terhadap saudara-saudaranya membuat Sultan Khairun geram dan bertekad untuk mengusir Portugis dari Maluku. Kemudian terjadi pembunuhan secara licik terhadap Sultan Khairun oleh Portugis karena didorong oleh rakyat Ternate dalam keinginannya menyingkirkan Portugis tersebut. Kemudian seluruh Maluku kini mendukung kepemimpinan dan perjuangan Sultan Babullah. Pos-pos Portugis di seluruh Maluku, kan tadi Sultan Khairun dibunuh, dibunuh secara licik oleh Portugis. Kemudian kepemimpinan digantikan oleh Sultan Babullah. Nah, pada kepemimpinan Sultan Babullah ini, pos-pos Portugis di seluruh Maluku di wilayah timur Indonesia itu kemudian digempur. Setelah peperangan selama 5 tahun, akhirnya Portugis meninggalkan Maluku untuk selamanya, yang terjadi pada tahun 1575 Masehi. Nah, kerajaan Ternate mencapai puncak kejayaannya itu di bawah kepemimpinan Sultan Babullah ini. Wilayahnya membentang dari Sulawesi Utara hingga Sulawesi Tengah di bagian barat hingga Kepulauan Marshall di bagian timur, dari Filipina Selatan di bagian utara hingga Kepulauan Nusa Tenggara di bagian selatan. Sultan Babullah ini kemudian mendapat julukan penguasa 72 pulau yang semuanya berpenghuni, hingga menjadikan Kesultanan Ternate sebagai kerajaan Islam terbesar di Indonesia Timur, di samping Aceh dan Demak yang menguasai wilayah barat dan tengah Nusantara kala itu.
Nah, periode keemasan 3 kesultanan ini selama abad 14 dan 15 entah sengaja atau tidak dikesampingkan dalam sejarah bangsa ini, padahal mereka adalah pilar pertama yang membendung kolonialisme barat. Setelah Sultan Ba'abullah wafat, kekuasaan dari kerajaan Ternate mulai melemah. Spanyol yang telah bersatu dengan Portugis pada tahun 1580 mencoba menguasai kembali Maluku dengan menyerang Ternate. Kekalahan demi kekalahan diderita yang memaksa Ternate meminta bantuan kepada Belanda pada tahun 1603. Ternate akhirnya sukses menahan Spanyol, namun dengan imbalan yang sangat mahal. Belanda akhirnya perlahan menguasai Ternate pada 26 Juni 1607. Sultan Ternate kala itu menandatangani kontrak monopoli VOC di Maluku sebagai imbalan bantuan Belanda melawan Spanyol. Kemudian pada tahun 1607 Belanda membangun Benteng Orange di Ternate yang merupakan benteng pertama mereka di Nusantara. Kesultanan Ternate hingga saat ini masih tetap bertahan meskipun hanya tinggal simbol. Jabatan Sultan sebagai pemimpin Ternate kini dipegang oleh Sultan Dr. Andes Hi Mudofar Shah atau Mudofar II yang dinobatkan pada tahun 1986. Ternate memiliki andil yang sangat besar dalam kebudayaan Nusantara bagian timur, khususnya Sulawesi Utara dan pesisir timur dan Maluku. Pengaruh itu mencakup agama, adat istiadat, dan juga bahasa. Setelah Kesultanan Ternate ada kerajaan Islam di Maluku yang kedua, yaitu Kesultanan Tidore. Kesultanan Tidore ini berada di Ternate bagian selatan dan masih seumuran dengan Kesultanan Ternate. Raja pertama yang memerintah yaitu Muhammad Nakal yang kemudian naik tahta pada 1081 Masehi. Akan tetapi pada tahun 1471 Masehi, Islam mulai bisa masuk dalam Kesultanan Tidore atas usaha Ciralilitu atau Ciriliyah yang merupakan pemimpin atau raja ke-9 dari Kesultanan Tidore. Setelah memeluk Islam, Ciralilitu berganti nama menjadi Sultan Jamaluddin yang memeluk Islam atas jasa Syekh Mansur yang berasal dari Arab. Nah, kemudian pada tahun 1780 hingga 1805, Kesultanan Tidore mengalami masa keemasan yang dipimpin oleh Sultan Nuku dan memperluas wilayah kekuasaan hingga ke Halmahera, pantai bagian barat Papua, serta bagian dari Kepulauan Seram. Dan yang terakhir yaitu Kerajaan Islam di Nusa Tenggara. Perkembangan Islam di Nusa Tenggara ini dimulai sejak abad ke-16 Masehi yang dikenalkan oleh Sultan Prapen yang merupakan sultan putra dari Sunan Giri. Nah, dimulai dari Lombok, kemudian Islam menyebar ke Pejanggi, Paro, Sokong, Bayan, dan tempat-tempat lainnya yang berada di Nusa Tenggara hingga seluruh Lombok memeluk agama Islam. Dan dari Lombok juga Sunan Prapen ini menyampaikan dakwahnya hingga ke Sumbawa. Kemudian di Lombok berdiri Kerajaan Selaparang dan di bawah pemerintahan Prabu Rangkaswari yang menjalin hubungan dengan beberapa kerajaan Islam seperti Demak. Itulah sebabnya kerajaan ini mengalami masa keemasan. Selain itu juga memegang kekuasaan di seluruh Lombok. Jadi kala itu di Nusa Tenggara itu diawali dengan adanya Kerajaan Selaparang yang berinteraksi dengan kerajaan-kerajaan Islam, salah satunya adalah Kerajaan Demak. Sehingga dengan adanya kerajaan tersebut, kerajaan itu mengalami masa keemasan dan seluruh Lombok berhasil dikuasainya. Kemudian selain Kerajaan Selaparang, kerajaan Islam yang menonjol di Nusa Tenggara itu ada Kesultanan Bima, yang mana raja pertamanya adalah Ruma Mabatawadu yang bergelar Sultan Bima I atau Sultan Abdul Khair. Dari beberapa sumber mengenai sejarah Kesultanan Bima di abad 20 dapat diperkaya pada gambaran terperinci adanya syair Kerajaan Bima.
Syair Kerajaan Bima ini mengisahkan peristiwa-peristiwa yang terjadi di Kesultanan Bima pada kurun waktu 1815 hingga 1829. Terdapat 4 kejadian yang diceritakan dalam syair tersebut, yaitu wafatnya Sultan, diangkatnya penggantinya, serangan perompak, serta meletusnya Gunung Tambora. Nah, syair Kerajaan Bima tersebut dikarang oleh seorang khatib yang bernama Lukman yang masih merupakan kerabat Sultan Bima sekitar tahun 1830. Subtema yang kedua yaitu mengenai peran kerajaan Islam terhadap perkembangan Islam di Indonesia. Oke, kita perlu mengetahui apa peran kerajaan Islam itu terhadap perkembangan Islam di Indonesia. Beberapa di antara peranan penting dari kerajaan Islam itu adalah yang pertama itu penguasa kerajaan masuk Islam diikuti oleh keluarga dan rakyatnya. Jadi para raja atau sultan, pejabat istana, para bangsawan yang memeluk agama Islam itu menjadikan seluruh keluarga dan lapisan masyarakat juga memeluk agama Islam. Karena kedudukan pemimpin saat itu sangat berpengaruh bagi rakyat-rakyatnya. Sehingga apa yang diperintahkan oleh pemimpin maka akan dilakukan. Kemudian selanjutnya politik dan ekonomi menjadi jalur islamisasi. Ya, kegiatan di bidang politik dan ekonomi menjadi jembatan untuk melakukan dakwah. Jadi sarana yang mereka gunakan adalah dengan politik seperti mengislamkan raja dan juga kegiatan ekonomi berupa berdagang sebagai jalur dakwah. Kemudian menjadi motivasi dan semangat mengusir penjajah dari Indonesia. Nah, dengan adanya kerajaan Islam ini, para penjajah di Indonesia yang dari Portugis, Spanyol, Belanda itu dapat terusir atas peran dari kerajaan-kerajaan tersebut. Kemudian selain itu mempermudah transaksi perdagangan dan mengubah budaya upeti. Jadi dulu, pada masa dulu, kerajaan sebelumnya itu terdapat budaya upeti yang masih digunakan, sehingga pada zaman kerajaan Islam ini kemudian budaya tersebut dihilangkan. Kemudian setelah itu selanjutnya perannya adalah setelah Islam menjadi agama resmi kerajaan mengalami perubahan sosial, politik, dan budaya. Ya, Islamnya suatu kerajaan itu mempengaruhi internal dari kerajaan tersebut, termasuk aspek sosial, politik, dan budaya. Jadi contohnya tadi mengubah budaya upeti itu merupakan budaya dari kerajaan terdahulu. Kemudian ketika Islam datang, kebudayaan tersebut dihilangkan. Kemudian yang terakhir yaitu menciptakan tata kehidupan baru dan wajib memberi rasa aman dan damai pada rakyatnya. Jadi peran kerajaan Islam terhadap perkembangan Islam di Indonesia itu dapat menciptakan tata kehidupan yang baru dan sesuai dengan ajaran Islam, dan juga kerajaan itu wajib memberikan atau menciptakan rasa aman dan damai pada seluruh rakyat. Oke, sekian penjelasan materi dari saya. Selanjutnya yaitu saya akan menyampaikan tugas untuk kalian. Yang pertama, seperti kemarin ada tugas kelompok dan juga tugas individu. Yang mana tugas kelompoknya kalian saya beri pembagian materi. Kemudian kalian silakan analisis beberapa kerajaan yang telah saya bagi tersebut, meliputi sejarah dan juga peran dari kerajaan Islam. Nah, setelah itu silakan kalian mencari literatur atau sumber dari berbagai sumber, boleh internet, boleh buku, koran, dan lain sebagainya, sebagai pendukung dari dari analisis yang kalian dapatkan. Nah, kemudian silakan dibagi, karena satu kelompok itu kurang lebih ada 6 kerajaan, jadi silakan dibagi per anaknya itu ada yang 2, ada yang 1. Itu nanti kalian kerjakan sendiri-sendiri, kemudian dijadikan satu kelompok. Ya.
Nah, setelah dijadikan satu kelompok, kalian silakan membuat penjelasan melalui video yang kemudian dikirim melalui WhatsApp group. Nah, setelah itu hasil analisis tersebut setelah kalian presentasikan, silahkan dikumpulkan ke ketua kelas. Nanti ketua kelas yang akan mengumpulkan ke gurunya masing-masing. Nah, setelah itu kalian juga ada tugas individu, yaitu mengerjakan soal yang telah disediakan oleh guru. Soal ini sifatnya wajib dan merupakan post-test dan juga nilai ulangan harian pada materi ini. Oke, kelompok 1 menurut saya kasih kerajaan Islam di Sumatera dan Jawa yang meliputi ada Kerajaan Samudra Pasai, Kerajaan Aceh, Kerajaan Demak, Kerajaan Pajang, Kerajaan Mataram Islam, Kesultanan Cirebon, dan Kesultanan Banten. Itu kelompok 1. Kelompok 2 nanti ada Kerajaan Islam di Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Nusa Tenggara yang meliputi Kerajaan Banjar, Kerajaan Kutai, Kerajaan Gorontalo, Kesultanan Ternate, Kesultanan Tidore, Kerajaan Selat Parang, dan juga Kesultanan Bima. Itu beberapa tugas yang harus kalian kerjakan untuk materi ini. Nah, jika ada yang ingin ditanyakan, silakan kalian bertanya melalui WhatsApp group atau bisa kontak person ke saya, ya. Oke, baik, dari penjelasan mengenai Kerajaan Islam di Indonesia tadi, dapat kita simpulkan bahwa Kerajaan Islam itu juga memiliki peran yang sangat penting bagi perkembangan Islam di Indonesia. Beberapa di antaranya yaitu dengan mengislamisasikan rajanya, kemudian diikuti oleh para masyarakatnya, serta dengan menikahkan para ulama dengan para keturunan kerajaan. Selain itu, Kerajaan Islam juga sangat berpengaruh terhadap adanya penjajahan dari bangsa lain di Indonesia, yaitu dengan mengusir para penjajah. Tidak bisa dipungkiri bahwa Kerajaan Islam di Indonesia ada yang telah kita bahas adalah yang pertama di Sumatera yang terdiri dari Kerajaan Samudra Pasai dan juga Kerajaan Aceh Darussalam. Kemudian Kerajaan Islam di Jawa itu ada Kerajaan Demak, Kerajaan Pajang, Kerajaan Mataram Islam, Kesultanan Cirebon, Kesultanan Banten. Kemudian di kerajaan di Maluku ada Gorontalo. Kemudian di Sulawesi ada Ternate Tidore. Di Sulawesi itu ada di Maluku ada Ternate Tidore, di Sulawesi ada Gorontalo. Kemudian yang terakhir adalah Kerajaan Islam di Nusa Tenggara, yaitu Kerajaan Selat Parang dan Kesultanan Bima. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa cari literatur sebanyak-banyaknya untuk menambah pengetahuan dari pengetahuan kalian selain dari apa yang telah saya berikan dan saya jelaskan. Semoga ilmu yang kalian dapat hari ini dapat bermanfaat. Anak akhir kelas 12 tolong belajarnya ditingkatkan karena setelah ini akan memasuki ujian sekolah lain, UN dan lain sebagainya, ya. Baik, kita akhiri pertemuan pada hari ini dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Shallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Baik, sekian penjelasan dari saya hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.